Jadi modal aku itu sekitar 30 juta dulu. Jadi kita kayak pertama kali launching websitenya 1000 aja, itu mungkin butuh sekitar 8-10 bulan, Mas. Di awal mungkin sekitar 2 bulan pertama aku nggak dapat klien, karena bingung. Dan mau nanya orang yang udah pernah buat bisnis seperti 1000 sebelumnya itu nggak ada. Di bayangannya, itu tuh ada teknologi company itu tidak akan bertahan lama. Teknologi company itu ujung-ujungnya cuma bakar duit. Teknologi company ujung-ujungnya tuh adalah, oh kita cuma mau cari exitnya, terus habis itu keluar daripada company gitu. Dan saya bilang sama dia, enggak kok, kita jalanin bisnis ya, bukan itu yang jadi goalnya gitu. Jadi freelancer kita itu rata-ratanya itu tuh bisa sekitar 2 kali UMR bisa. Dan mereka juga karena dari rumah gitu ya, dari remote, maka cost-nya pun juga kecil. Ada juga yang pernah peak banget itu sampai 30-40 juta per bulan pun juga itu ada gitu. Dan definisi sukses itu kalau menurut saya itu adalah ketika apa yang kita lakukan itu tuh gak cuma ngebantu orang lain, tapi bantu buat standard of living-nya mereka lebih baik lagi. Halo, saya Ryan Gondokusumo, CEO dari 1000.com. Kita ada platform marketplace for freelancer. Company kita tuh mulainya di 2012. Jadi udah hampir 12 tahun ya. Dulu banget kita sekitar Februari 2012. Dan di awal-awal itu juga saya istilahnya coba untuk ngerintis sendiri. Waktu itu saya di usia 26. Nah, jadi dulu itu saya sempat kuliah di Amerika ya. Dan waktu itu tuh masuk ke universitas, lulus sekitar umur 18-19 pas 2006. Nah, tadi rencananya saya tuh mau lanjut kerja terus di Amerika. Kuliahnya waktu itu di Indiana, terus dapat kerjaan di LA gitu. Nah, tiba-tiba 2007-2008 itu ada Chrismont di Amerika yang namanya subprime mortgage gitu. Dan abis itu benar-benar banyak banget masyarakatnya di sana pada kehilangan kerjaan gitu. Jadi aku mesti balik ke Indonesia. Tapi sebelum balik, aku sempat ke satu kota namanya Chicago. Dan di situ saya ada masuk kayak company visit. Nah, di sana saya ketemu satu company. Itu cuma 15 orang, tapi mereka handle lebih dari 100.000 klien. Dan itu ternyata mereka punya main platformnya itu website. Dan saya mulai coba pelajarin kenapa bisa seperti itu ya. Saya juga lihat perusahaan di Australia yang sejenis juga. Dan itu dua yang jadi inspirasi ya awalnya gitu. Kenapa namanya 1000 ya? Setelah aku lihat nih perusahaan yang di luar negeri yang di Chicago itu, aku ngerasa ini adalah konsep yang aku pengen tuju. Karena ini ngebantu banyak orang. Bayangin satu platform ya, marketplace buat freelancer. Tapi saya pengen ada kata-kata yang Indo banget. Jadi di awal kita coba cari domainnya sejuta.com, Mas. Tapi kok aneh ya, sejuta. Tapi kalau 1000 tuh benar 1000 gitu. Jadi lebih pendek gitu. Dan kita ngerasa 1000 itu cuma 5 alfabet, pronunciation-nya enak, terus itu bawa nama Indo banget. Kita pengen kalau satu hari kita bisa masuk ke market internasional gitu ya. Kita pengen embel-embel Indonesianya tetap ada. Jadi saya sempat kerja di company di Indonesia itu selama 5 tahun. Di beberapa company kayak Sigma Data Center, sempat masuk ke perusahaan restoran CFC, California Fried Chicken gitu. Jadi lumayan banyak ke expose ke hal-hal yang istilahnya sifatnya tuh managing people tuh kayak gimana, leadership tuh kayak gimana, untuk mengerti bisnis model kayak gimana gitu. Nah, tapi dari sana saya ngerasa kayaknya kalau saya kerja terus, bukan ini career path yang saya pengen gitu. Nah, makanya waktu udah sekitar 3 tahunan di CFC, saya decide saya mau keluar deh buat sendiri gitu. Karena saya juga ngeliat di Indonesia itu marketnya masih perlu banyak kita bantu. Level of education belum tinggi, jadi di mana marketnya ada challenges, disitulah sebenarnya kita bisa tap in dengan solusi yang kita siapin. Kalau dari orang tua, itu dari dulu selalu ingin kita itu, kayak aku kakak adik ada bertiga ya, aku paling kecil, 2 kakak cowok. Nah, kita itu selalu ditempah. Jadi pas kita kuliah pun ke Amerika, itu benar-benar kita harus kerja di sana untuk dapat uang saku untuk hidup juga gitu. Sehari-hari kita tetap harus makan ya, tetap harus cari sewa apartemen. Nah, itu kita bertiga tuh ada mulai kayak cari kerjaan, mau itu di McDonald, mau kerja di kampus gitu. Jadi cari uang saku juga dari sana gitu. Dan menurut saya itu yang banyak ngebantu ya, untuk kita tuh juga mulai dari bawah.
aku benar-benar bersyukur banget sih sama orang tua saya gitu, yang lumayan ngedidik kita tuh dengan disiplin ya, disiplin gitu. Jadi semuanya itu harus kita capai sendiri, nggak ada tuh yang namanya dikasih gitu ya. Karena kalau dikasih, makanya kita nggak pernah ngelewatin sendiri gitu. Pas kita mulai 1000 pun, ya itu bener-bener situasinya 6 bulan pertama kita juga nggak tahu mesti ngapain. Nekat pindah dari company yang lama buat 1000, itu bener-bener entrepreneurship sesuatu yang sangat baru ya buat saya. Tapi di situ juga nggak ada orang yang kasih tahu apakah kita jalaninnya bener atau enggak ya. Dan dulu entrepreneurship tidak seperti sekarang, yang lebih komunitasnya ada, mau belajar tinggal ke internet cari gitu. Kalau zaman dulu 2012 tuh internet aja tuh masih rada lelet gitu dan mahal gitu. Dulu pas di Amerika kuliah itu memang ngambilnya jurusannya engineering atau insinyur. Jadi insinyur itu kita selalu suka bangun sesuatu dari nol. Berangkatnya dari sana. Dan sempat pas aku kerja di California Fried Chicken selama 3 tahun, aku belajar baik banget. Tapi aku ngerasa kok growth aku tuh rada stuck. Kayak kalau saya mau buat keputusan, itu ada harus lewat manajemen lagi. Jadi ujung-ujungnya aku ngerasa selama kerja di sana itu, waktu saya banyak kebuang untuk pitching, bukan eksekusi gitu. Sementara kan waktu jalan terus kan Mas kan. Nah disitulah baru saya ngerasa, oh kalau kayak gini, ini rada susah nih buat saya bisa tumbuh. Kalau aku mau di posisi atau di level yang dimana saya bisa make decision, apakah itu benar atau salah, itu memang kita harus buat company sendiri. Tapi buat company sendiri kan resikonya juga banyak. Nah jujur kalau misalnya kita terusin bisnis orang tua dan kita ambisi nggak tinggi, maka mungkin kita akan fine-fine aja dengan orang tua kita support kita. Tapi kalau misalnya ambisinya tinggi, pengen membuat perubahan, dan ketemu sama orang tuanya yang juga keras, nah itu bisa-bisa tiap hari kerjanya pademin api dong deh, konflik terus gitu. Kalau aku ngerasa lebih ngelihat hidup cuma sekali, saya juga pengen sebenarnya ada leave a legacy ya, sama build something yang benar-benar bisa bantu banyak orang lah, seperti 1000 ini gitu. Jadi modal aku itu sekitar 30 juta dulu. Waktu itu tuh bener-bener aku coba ngedesain sendiri websitenya. Habis itu minta bantuan saudara aku yang programmer di Surabaya. Tentunya ketika kita punya uang, maka yang kita bisa beli waktu. Tapi kalau uang kita terbatas, ya waktunya makin panjang juga. Gitu. Jadi kita kayak pertama kali launching websitenya 1000 aja, itu mungkin butuh sekitar 8-10 bulan, Mas. Halamannya paling kurang dari 10. Kalau mikir-mikir lagi, itu bener-bener saya ngerasa, wah gila, saya abisin waktu banget ya dulu ya. Gitu. Jadi pengen coba irit, ujung-ujungnya malah hilangnya di time ya. Balik lagi 30 juta itu, waktu itu saya udah kasih timeline. Dalam setahun, itu saya mesti bisa supaya break even. Ya, artinya pas websitenya udah jadi, mulai deh kita cari klien deh. 1000 itu awal-awal konsepnya adalah kita itu kayak satu platform ya, kan yang ketemuin klien sama freelancer. Kita punya fitur namanya contest design. Jadi kayak misalnya si klien bisa buat sebuah kontes, dan nanti desainer bakal berbondong-bondong buatin desainnya. Yang si klien suka, itulah yang dia bayar. Jadi dia dengan bayar satu, dia bisa dapat banyak pilihan. Nah, 1000 di awal seperti itu bisnis modelnya, Mas. Di awal, mungkin sekitar 2 bulan pertama aku nggak dapat klien. Karena bingung. Dan mau nanya, orang yang udah pernah buat bisnis seperti 1000, sebelumnya tuh nggak ada. Yang ada tuh paling orang luar negeri gitu. Tapi saya nggak ada akses juga ke sana. Jadi ya udah, cara paling simpel canvassing. Dulu tuh ceritanya rada lucu. Saya punya tech company, tapi jualannya jualan konvensional, Mas. Dan klien pertama itu tuh kliennya di Dan Mogot. Sampai hari ini malah jadi teman baik ya. Namanya Ronald sama Raymond Wong. Mereka punya Glodok Elektronik. Dia waktu itu mau buat desain poster dan mau dilombain tuh lewat 1000 gitu. Nah saya jadi ke kantornya mereka di Dan Mogot. Nyampe sana, kan aku kira mereka isi aja sendiri di website gitu kan, Mas, terus bayar sendiri gitu. Tau-taunya enggak, jadi dia mau aku diktein. Jadi aku kayak jadi personal asistennya untuk ngisiin di website gitu. Nah udah isi, oke, clear posternya Glodok Elektronik, kan dalam pikiran adalah demi klien pertama gitu kan. Terus pas mau bayar, harga poster kan 1,5 juta. Mereka budgetnya cuma ada 600.000. Saya keluarin duit, saya tombokin deh, sampai kayak gitu. Freelancer kita semuanya freelancer Indonesia. Karena memang misinya kita ke depan membuat platform yang dimana freelancer Indonesia bisa dapat income, bisa naikin career path mereka, tapi datangnya nggak cuma dari klien Indonesia aja, bisa klien satu dunia. Nah, visinya mau ke arah sana. Visinya itu ke depan kita mau buat supaya freelancer Indonesia itu jadi benchmark atau trendsetter, supaya kita tuh
fokus di kualitasnya dan mereka tuh jadi kayak standar emas ya. Jadi one day aku ngelihat salah satu cara kita bisa kurangin pengangguran di Indonesia adalah melalui platform seperti 1000 ini sebenarnya, di mana orang-orang bisa kerja remote dari rumah, work from anywhere, yang penting punya laptop sama internet, dan kita yang datengin job-jobnya dari Indonesia maupun klien luar negeri. Jadi caranya kita monetisasi ya Mas ya, itu sebenarnya ada dua. Yang tadi kan ada sistem namanya kontes desain ya. Kita juga ada kontes jasa. Kita bisa kontes video, kontes audio, dan lain-lain. Nah, kalau yang di sistem itu, kita ngambil itu antara 20-30%. Kenapa orang pakai 1000 untuk kontes? Yang tadi aku mention, mereka bayar 1, dapat banyak kan Mas kan? Dan kedua, kita itu kayak rekening bersama. Kalau zaman dulu, klien itu mau pakai freelancer, dia bayar freelancer, terus freelancer kabur. Tapi kalau misalnya lewat kita, mereka bayarnya ke 1000 dulu. Jadi kita tahanin dulu uangnya, sampai selesai kontes atau jobnya, dan si klien udah dapet nih hasilnya, baru kita bayarin ke freelancer yang menang atau freelancer yang dipilih. Dan kalau misalnya sampai si klien nggak suka sama hasilnya dan lain-lain, itu bisa money back guarantee juga Mas. Makanya fokusnya kita itu supaya klien bener-bener ngerasain 1000 dengan experience-nya tuh bener-bener enak, enjoy, tidak ada tuh kayak experience yang pahit, dan kuncinya memang di freelancer sebenarnya. Makanya kayak kita tiap tahun pasti ada tuh sesi freelancer gathering. Kuncinya dari bisnis ini sebenarnya building community. Jadi building community itu, Mas, kalau zaman dulu kita punya bisnis. Habis itu pelan-pelan dari bisnis kita orang makin tahu, habis itu mereka taruh WhatsApp-nya atau email deh dalam sistem kita. Itu yang disebut database. Database ini kalau tidak diolah, maka ujung-ujungnya itu lama-lama orang makin nggak tahu kita. Zaman dulu kita punya ratusan ribu database, jutaan, dan kita coba promosiin broadcast itu masih jalan. Tapi zaman sekarang, kalau kita punya database yang gede, tapi nggak pernah ada engagement antara database sama brand kita, maka percuma. Mau puluhan juta, ratusan juta database, ya kita WhatsApp atau kita email, yang buka akan kecil. Nah, makanya penting supaya kita engage sama mereka. Disitulah database ya berevolusi dari yang tadinya cuma seonggok data, jadi sebuah komunitas. Kita bisa mulai dengan misalnya kayak di kita, freelancer kita pada masuk dalam satu forum misalnya. Forumnya ada di WhatsApp group, ada juga yang di website. Jadi mereka saling tukar pikiran, saling belajar. Sesekali kayak tim di 1000, mereka tiap 2 minggu sekali, sebulan sekali, ada yang namanya freelancer bootcamp. Nah, di situ freelancer saling silaturahmi, belajar juga dari freelancer yang udah sukses gitu. Nah, nanti kalau freelancer yang udah solid ya, kita sekarang di tahun 2025 itu mau build client community. Nah, makanya kita bener-bener demand sama supply kan Mas ya. Tidak bisa lagi kita itu cuma diam diri. Kalau misalnya lagi butuh revenue, baru kita promoin atau dikasih diskon, udah nggak jalan. Susah. Jasanya di 1000 adalah semua jasa yang membantu orang, membantu bisnis, UKM ya atau UMKM untuk mulai bisnis ya, jadi kayak new business owner, atau kalau udah punya bisnis itu ningkatin performa atau sales bisnis ya. Jasanya kita itu mulai dari desain sama branding, logo, buat stationery, kartu nama, company profile. Habis itu nanti masuk ke bagian yang misalnya programming kayak buat website, buat landing page ya. Nah, habis itu semua udah ada sosial media, termasuk management, mau Instagram, TikTok, account, dan lain-lain. Baru terakhir itu ada di bagian digital marketingnya, Mas. Jadi digital marketingnya itu mulai dari misalnya kita jalanin iklan, sampai yang sangat lebih luas lagi ya, itu kalau kita build website sama jalanin SEO. Karena zaman sekarang ya, online itu udah jadi bagian dari hidup. Kayak kemarin aja aku baru ketemu sama satu orang, usianya itu sekitar 65-an ya. Terus saya tanya, pas saya lagi meeting sama dia buka Instagram terus. Maksudnya kita meetingnya lumayan casual gitu ya Mas ya, nggak sampai super serius banget gitu. Terus saya tanya, sehari kamu buka Instagram berapa banyak sih? Dia umur 65 gitu. Dia bilang 50 kali dah. Jadi sekarang ini menurut saya orang itu nyari sesuatu itu pasti di Google, di Instagram, sosial media gitu. Belanjanya bisa lewat online, bisa juga lewat offline. Jadi online sama offline itu benar-benar sangkut paut. Anggap kita cuma ada offline, cuma punya toko. Ya orang
kalau nggak datang ke toko kita dan dia nggak bisa ketemu kita di online, maka udah hilang kita potensial dapat klien itu. Saya selalu jelasin ke teman-teman bahwa online sama offline itu harus jalan berbarengan. Nah, terakhir itu baru misalnya kita mau buat video, mau ambil foto produk, edit foto, edit video, ya content creation gede banget di zaman sekarang gitu. Nah, itu salah satu top selling produk atau service kita juga. Komunikasinya itu kalau sekitar 6-7 tahun pertama itu rata-rata online, Mas. Tapi semakin kesini, aku semakin lihat, apalagi ya, abis COVID, itu tuh pasti kita perlu ketemuan. Jadi feelingnya beda. Kayak kemarin aja, kita hari Jumat, itu kan ada festival yang 1000 festival ya. 1000 festival itu festival freelancer paling gede di Indonesia ya, dan satu-satunya sebenarnya. Dan waktu itu temanya itu adalah Freelancer Revolution. Nah, kita itu bener-bener panggung appreciation freelancer kita. Kita datengin hampir 300-an freelancer kita, cukup banyak influencer juga datang, klien-klien kita datang ya. Dan mereka adalah freelancer yang selama ini kita cuma chat, cuma ketemu di website, bisa ketemu tatap mata sendiri. Kan banyak yang masuk nominasi, ya banyak yang menang. Itu bener-bener kita mau share bahwa freelancer ini nih harus kita mulai gerakan ke arah sana. Dan freelancer kita yang datang, itu semua pembuktiannya. Bahwa mereka berhasil jadi freelancer, mereka dapetin income dari platform kita. Ujung-ujungnya mereka juga nggak perlu harus selalu mikirin kalau saya nggak ada kerjaan, saya mesti ngapain ya. Itu selalu ada cara-cara lain, termasuk jadi freelancer. Jadi kemarin 1000 festival bener-bener satu momen yang menurut aku tuh nggak pernah aku pikirin bakalan kejadian gitu. Itu sampai bener-bener saya ngerasain emosionalnya, being part of a movement. Gitu, dan kita di tengah hero-nya mereka sebenarnya. Kita bisa di level sekarang itu nggak karena diri sendiri lah, it's a team effort gitu. Di sana saya nemuin banyak hal, gimana kita bisa improve perusahaan kita, company kita. Kalau ketemu mungkin mereka mau kasih feedback-nya juga lebih enak, Mas. Dan kita memang harus selalu dengerin feedback dari user-user kita, dari segi business owner ataupun freelancer, dan kita improve, kita punya website, mobile app itu dari sana. Jadi freelancer kita itu rata-ratanya itu tuh bisa sekitar 2 kali UMR bisa. Dan mereka juga karena dari rumah gitu ya, dari remote, maka cost-nya pun juga kecil. Kemarin tuh yang freelancer of the year kita itu dari Kopo, Bandung. Dan dia itu luar biasa banget ya, termasuk kita punya kantor itu dia yang desain juga. Jadi kita banyak banget hal yang kita buat di 1000 itu. Kita libatin nggak cuma tim kita, tapi juga freelancer kita. Karena ujungnya it's a community. Dan community ini yang bisa leave a mark sih, Mas. Ada juga yang pernah peak banget itu sampai 30-40 juta per bulan pun juga itu ada gitu. Sekarang kita udah bantu lebih dari 40 ribuan bisnis. Targetnya kita di 2025 ini itu bisa bantu 100-an ribu bisnis. Jadi plannya kita tuh ke depannya kita mau kerjasama sama banyak lembaga juga. Kayak misalnya binaannya kementerian ya, atau misalnya dari Smesco contohnya kayak gitu. Karena kita ngelihat ini kalau sejalan dengan apa yang Pak Jokowi waktu itu bilang, dia pengen ada 30 juta bisnis di Indonesia itu yang terdigitalisasi. Maksudnya digitalisasi apa sih? Mereka udah punya branding, mereka itu punya account Instagram, TikTok yang udah posting di sana ya. Mereka punya video daripada produk atau company-nya. Mereka punya landing page atau website gitu. Nah sekarang itu jumlah yang ke arah sana gitu, itu benar-benar kecil sekali. Pertama, kita pasti buat sebuah bisnis itu karena ada masalah atau problem di market. Dan kita harus cari solusinya. Kadang masalah, kita siapin solusi, tapi solusinya bisa jadi solusi nice to have. Ada nggak apa-apa, nggak ada juga nggak apa-apa gitu. Tapi yang aku ngeliat ketika 1000 itu freelancer makin banyak yang terbantu. Disitulah aku juga ngeliat bahwa ternyata platform kita tuh bisa ngidupin mereka. Jadi saya mikir lagi, kalau misalnya one day nggak ada platform kita, ini semua hilang kerjaan ya. Berangkatnya dari sana, aku ngerasa bahwa kalau sekarang ada 10 freelancer yang seperti itu, gimana kita buatin 100? Gimana kita buatin 1000? Gimana kita buatin 10.000? Market education ya kita bilang ya. Itu memang challenge paling gede. Karena edukasi di Indonesia itu memang PR-nya masih banyak banget, Mas. Ya, apalagi teknologi itu berubahnya juga cepat banget. Aku aja ini tiap malam kerjanya cuma belajar, Mas. Mau belajar apps ya, manajemen, SEO, dan lain-lain. Nah, jadi balik lagi, kalau menurut aku selalu di kacamata business owner, pain-nya itu di mana sih? Problemnya itu di mana sih? Nah, contoh, mereka itu aku pengen lebih dikenal di online gitu. Kerjaan apa yang paling mudah mereka lakukan
tanpa harus mereka tuh turun sendiri. Contohnya engage sama KOL. Nah, kita ada KOL atau influencer-nya juga di 1000 sebagai freelancer-nya gitu. Nah, kedua, ini kita banyak sekarang nge-edukasi kita punya market dari segi kita punya website, itu ada semacam kayak, oh kalau kamu bisnis baru, ini nih guide yang dibutuhkan nih. Mulai dari buat logo, habis itu masuk ke kemasan atau packaging, alasannya kenapa. Jadi kita udah buat itu dalam segi kayak sebuah halaman, dan juga dalam video. Ujung-ujungnya tuh supaya orang konsumnya gampang. Ya, dan mereka itu, apalagi zaman sekarang ya, video itu sangat mudah dinikmatin gitu ya Mas ya. Jadi ini bagian dari gimana kita mengedukasi market juga. Dan di sisi lain, kalau misalnya freelancer sendiri, itu sebenarnya bisa jadi solusi, bukan alternatif lagi. Kalau business owner yang kita pernah ketemu, mereka itu selalu punya ketakutan kalau pakai freelancer, gimana akhirnya kalau misalnya freelancer tersebut nggak bisa dihubungin. Maka kita kurasiin dari segi kualitas ya Mas ya. Kalau kita punya tim internal sendiri, ujung-ujungnya cost kita nambah terus jadinya. Dan juga kita harus pikirin soal THR, kita harus pikirin soal cuti mereka gitu. Sementara kalau pakai freelancer, itu kita benar-benar bayar freelancer berdasarkan scope atau project yang mereka kerjain. Dan di sisi lain, itu semua variabel, Mas. Jadi secara company atau keuangan itu juga bagus, karena mereka bisa grow dengan menggunakan resources yang kita punya tanpa harus jadi fixed cost. Aku banyak share ke teman-teman ya bisnis. Banyak yang bilang perekonomian bakal susah. Mereka yang kerja itu banyak yang bakalan naik unemployment-nya gitu. Nah harapannya memang platform 1000 itu bisa jadi solusi untuk dua-duanya. Dari segi bisnis, UMKM, UKM, maupun freelancer untuk cari kerja. Kalau aku lihat tuh ada 3 titik Mas. Pertama itu pas baru mau mulai. Karena pas baru mulai, biasanya klien itu punyanya ide. Dia mesti cari nama, dan setelah dia dapat nama, dia mesti buat logo. Dan dua-duanya itu kita bisa kontesin. Atau kita punya freelancer-nya untuk kerjain dua-duanya gitu ya Mas ya. Nah kalau misalnya nanti kalau udah jalan ya, mereka baru istilahnya tuh masuk ke hal-hal yang berbau tuh marketing kolateral ya. Kayak misalnya poster, company profile, dan lain-lain. Nanti kalau company-nya udah punya jumlah kliennya cukup banyak, terus sales-nya udah mulai naik, Mas. Baru selanjutnya kita tuh suggest ke mereka itu company-nya udah di titik dimana mereka ready untuk scale up sebenarnya. Nah, di situ mereka butuh social media management. Dia butuh jalanin iklan di Google Meta ya, supaya mereka dapetin lebih banyak potensial kliennya atau leads gitu, Mas. Dan yang terakhir itu yang ketiga adalah company yang udah established. Nah, kalau company yang udah established ya, mereka itu kebutuhannya udah sedikit beda, sangat strategik. Nah, kita di dalam 1000 pun, kita ada satu divisi yang kita bilang tim consulting. Nah, itu yang cater klien-klien yang kebutuhannya itu udah established gitu. Nah, kalau di sana, mereka butuhnya itu buat website, jalanin SEO-nya, gimana supaya aku ketik keyword tertentu, nanti muncul nomor 1 di Google. Nah, itu jadi 3 layer ya, 3 segmentasi daripada bisnis size ya, daripada klien kita. Tantangannya, banyak sekali sih. Pas di awal-awal itu, aku bangun produk, tiap hari itu aku cuma ngedesain halamannya mesti kayak gimana. Terus mesti kasih tahu ke programmer yang ada di Surabaya, tolong buatin fiturnya kayak gini, dan lain-lain. Jadi selama 8 bulan, itu aku bayar gajinya dia, nggak dapat gaji, ya, tapi juga nggak bisa jualan, Mas. Nggak bisa naikin sales. Nanti kalau website-nya udah jadi, belum tentu versi pertama yang kita buat, itu adalah yang sesuai dengan apa yang market mau pakai. Jadi kita mesti ubah terus, testing terus dari sana gitu. Dari cerita yang tadi aja, itu bisa-bisa 1 tahun pertama nggak ada sales, semuanya cuma cost keluarnya. Makanya kan banyak kan tech company itu pada cari investor dan lain-lain. Kadang teman-teman aku yang bukan di dunia teknologi bingung untuk apanya. Nah, aku bisa jelasin bahwa cari programmer itu mahal. Ya, kalau kita mau buat website, itu tipe programmernya tipe programmer 1. Kalau kita mau punya mobile app, itu programmer tipe nomor 2. Dan kita nggak bisa cuma punya 1 orang. Kalau dia sampai keluar, maka nggak ada yang bisa terusin. Jadi kita masing-masing harus hire 2. Terus kalau misalnya pakai mobile app ya, kan ada Android, ada iOS ya Mas ya. Itu juga tipe programmer juga berbeda. Jadi di mobile app aja kita harus hire 4. Dan itu juga maksudnya secara ongkos nggak murah gitu ya. Nah, itu baru pertama. Programmer itu kan bisa ngeprogram ya. Tapi harus ada orang yang pikirin nih, halamannya mau kayak gimana, desainnya gimana. Itu adalah tim produk. Jadi total untuk bangun satu tim yang dimana kita bisa merealisasikan sebuah platform teknologi website ataupun mobile app, itu butuh minimal 10-an orang. Dan semua itu cost. Apakah mereka mendatangkan sales? Tidak.
Dan nanti website atau mobile app udah jadi, kita mesti jalanin marketing juga. Dan marketing nggak bisa cuma main iklan aja, kita perlu ada offline lagi. Nah, maka itu ada tim marketing juga jadinya. Nah, ujung-ujungnya itu semua kalau dibundling gitu, Mas, kalau kita nggak cari investor pasti susah sekali. Pas di 2012, kita itu mulai 1000. Sekitar 6-7 bulan setelah website launching, itu kita dapat investment pertama ya dari East Venture dulu ya, venture capital. Dan dari sana, itu tuh aku mulai hiring, cari orang nomor 2 yang bisa bantu aku gitu. Setelah ketemu orang nomor 2 ini, saya pelan-pelan tuh gedein tim sampai sekitar 15 atau 14 orang. Saya bukannya malah fokus ke bisnis, tapi saya itu malah cari investor yang lain, supaya mereka bisa masuk lebih gede lagi nanti. Karena kan kita punya uang terbatas kan, Mas. Dan ketemu satu investor yang tertarik, tapi di Singapura. Jadi, aku tuh bolak-balik Singapura sampai 9 bulan. Pas investornya udah tertarik masuk, tahu-tahu angkanya kita turun, Mas. Dan investornya langsung kaget gitu kan. Terus aku coba untuk bela diri ya, jelasin ini karena gini-gini. Dia bilang, ya udah kita coba tunggu 1 bulan lagi, kita lihat hasilnya gimana. Bulan selanjutnya makin turun lagi. Aku bolak-balik ya, traveling ke Singapura, nginep di sana, cari motel paling murah, itu semua duit sendiri. Kita nggak ngambil duit investor sama sekali, aku untuk itu gitu. Dan waktu itu, calon investor kita yang nomor 2 ya, itu tuh hanya email ke saya. Sorry Ryan, kita tidak jadi invest. Tapi semua duit itu, cost itu yang kita keluarin, ya udah kita itu resikonya gitu. Pas udah selesai, aku mikir ya udahlah, kayaknya memang bukan jodohnya gitu ya. Aku lebih mulai fokus ke dalam company. Tadi kan ada 15 orang kan, Mas. Tahu-tahu di dalam company yang buat angkanya turun, itu company dalamnya udah toxic. Jadi di sana semuanya di dalam itu udah istilahnya magabut, makan gaji buta. Jadi kekurangan supervisi, saya juga sampai lemes banget gitu. Jadi payroll jalan terus ya. Terus ujungnya saya mikir udah harus cut ini. Kita mesti selamatin mereka yang belum kena kontaminasi dan kita harus cut mereka yang kontaminasi meskipun orangnya bagus gitu. Jadi saya langsung cut tim, layoff ya dari 15 ke 5 orang doang. Kalau menurut saya itu kita buat bisnis ya ada 2 hal. Pertama kita mesti tahu prioritasnya kita apa. Waktu itu saya kayaknya terlalu mikirin tentang investment tuh kayak gimana. Jangan sampai nanti 1000 investmentnya habis ya, terus kita mau grow lebih jauh, nggak ada uangnya. Dan kedua, aku terlalu mungkin naif ya, karena pengalaman juga nggak banyak ya. Jadi komunikasi, gimana caranya kita ngelihat orang yang jujur sama enggak, itu aku sangat kurang lah waktu dulu, Mas, gitu. Tapi ujung-ujungnya kita belajar ya dari itu semua gitu. Dan kalau aku lihat tuh, kita harusnya fokus ke bisnis kita. Kalau kita fokus ke bisnisnya bagus, semua investor juga bakalan datang cariin. Jadi kita nggak usah jadi orang yang nyari. Dan kedua, salah satu yang lumayan nekat adalah dulu saya pas jalanin ini, itu sendiri ya, jadi solopreneur kan ya. Nah itu saya kalau ke depannya mau mulai bisnis lagi udah nggak berani. Minimal harus ada 2 orang sebenarnya, Mas. Karena 6 tahun pertama aku jadi solopreneur dan itu bener-bener stressful bukan main. Tiap hari kerjanya cuma madamin kebakaran. Tapi kita company sekarang udah ada manajemen ya. Aku partner juga ada yang masuk di tahun ke-7. Satu lagi masuk di tahun ke-10. Jadi sekarang ini udah nggak sendirian lagi. Nah dari sana masing-masing ada keahliannya masing-masing. Barulah dari sana company bisa grow. Jadi daripada kita punya satu company di mana kita 100% punya diri kita, paling benar adalah kita bagi-bagi dengan partner, calon co-founder yang tepat dan sejalan, happy sama-sama happy, susah sama-sama susah, dan kita nikmatinnya juga bareng-bareng. Titik terendah kita itu kayaknya di sekitar 2019-20 pas COVID. Jadi waktu COVID itu kita harus layoff tim lumayan banyak. Kenapa? Karena freelancer-nya naik yang register, tapi kliennya drop. Kenapa kliennya drop? Karena perusahaan-perusahaan kayak travel, restoran, mereka klien-klien kita. Mereka itu semua pada nggak bisa jualan kan, Mas kan. Orang nggak ada yang mau traveling, orang nggak ada yang mau makan di restoran gitu. Jadi kalau omsetnya mereka turun, pasti efek ke kita. Waktu itu kita punya bisnis kayak 2019-20 itu drop hampir 40-50%.
Nah itu udah di titik dimana kita ngerasa pertama itu tidak clear, uncertain ya. Dan kedua itu nggak ada yang bisa prediksiin berapa lama nih. Jadi terpaksa aku mesti lakuin langkah yang harus lay off tim. Kalau misalnya kita tidak lakuin itu, mungkin satu kapal karam semua. Tapi memang itu decision dimana kita cuma bisa selamatin beberapa orang. Kita nggak bisa make everybody happy juga ya. Cuma memang saya pastiin setiap orang yang udah pernah kerja di 1000 juga dapat penjelasan yang clear kenapanya. Waktu itu ketika kita kan nggak tahu nih market bakal kayak gimana. Yang kita tahu adalah sales sudah mulai turun nih. Jadi selain kita harus restructuring company, laying off team, manajemen semua nggak ngambil gaji. Itu jadi hampir sekitar 1,5 tahunan. Kita memang ketika ada situasi khusus, maka kita juga mesti ngambil sebuah tindakan yang khusus juga gitu Mas. Dan kalau kita sekarang ini misalnya ya, kalau misalnya ada force major seperti itu ya, kita sebenarnya di dalam company 1000 itu, kita mungkin pakai sekitar 50-60 freelancer. Tim kita sekarang sekitar 60 orang, tapi kita sendiri pakai 60-70 freelancer. Jadi balik lagi ya, kenapa kita edukasiin mengenai freelancer ke para business owner pun, karena kita sendiri percaya akan hal itu. Ujung-ujungnya kalau menurut aku, memang kita buat sebuah bisnis, itu nggak bisa cuma ngelihat dari segi monetary ya, atau uangnya saja. Kalau misalnya kita benar ngebantu banyak orang, maka uang itu juga akan datang. Nah, titik paling tinggi itu sekitar 2-3 tahun lalu kita baru diinvestasi sama satu perusahaan HR yang cukup gede dari Jepang ya. Mereka perusahaan HR namanya Mynavi. Mereka itu nomor 3 di Jepang. Dan itu kita sempat tektokan diskusi due diligence itu sampai 2 tahun. Nah, itu pas masa COVID, Mas. Ya, jadi di situ saya benar-benar ngerasa wah ini challenging banget gitu ya. Dapat investment susah, ditambah pas COVID lagi. Tapi at the same time kita juga mesti jalanin bisnis. Tapi akhirnya setelah kita jadi bagian dari Mynavi Company, itu kita banyak banget di-support sama mereka. Ya, dan mereka juga sekarang lagi mau grow banget di Indonesia. Jadi kita itu freelancer yang terregister ya Mas ya. Itu sekitar 1,2 juta. Tapi kita kan kurasiin lagi ya ke 30-40 ribu freelancer Mas. Kalau ditanya udah berapa banyak ya, itu harusnya udah ratusan ribu sih sebenarnya. Karena ada freelancer yang dulu aktif, sekarang kurang ya. Platform bisnis gitu. Cuma aku ngerasa kuncinya itu memang gimana supaya freelancer yang udah lengket sama 1000 kita bisa bantu supaya dapat job lebih banyak, income lebih banyak. Goalnya adalah supaya mereka itu ujung-ujungnya semua jadi full-time freelancer. Sampai hari ini kita udah handle sekitar 40 ribuan klien ya. Dan mereka itu variasi dari paling banyak tetap ya UM sama UKM ya. Dan kenapa mereka paling banyak Mas? Karena kita punya klien. Kayak di Jakarta aja UKM tuh 247 ribu. Klien kita banyak kan di Jakarta ataupun kota gede ya. Surabaya, Bandung. Cuma freelancernya itu banyak kan di luar kota. Di luar kota, UMR itu belum tinggi. Masih ada yang 2 juta, ada yang 3 juta gitu. Jadi kita ketemuin antara klien yang bisa bayar sama freelancer yang affordable. Di situlah tercipta ekonominya. Sampai hari ini udah bantu lebih dari 40-an ribu klien. Dan klien-klien yang bener-bener medium dan gede itu mungkin ratusan. Yang menarik di bisnis 1000 ini sendiri, itu kita banyak ngeliat perjalanan sebuah bisnis itu kayak gimana. Bahkan ada satu company itu di daerah Semarang. Dia nggak punya tim, semuanya dia lemparin ke freelancer kita. Bu Nurul namanya. Dan dia juga UKM ya. Dia punya kayak semacam daycare. Dulu dia rintis sendiri, sekarang udah 3 cabang kayak gitu. Dan dia bilang, kenapa pakai 1000 ya? Karena it solve my problem. Saya tinggal masuk ke website ya, tinggal ketik apa yang saya butuhin, mau mulai dari YouTube Ads ya, atau social media management, enter, jasanya semua ada. Jadi dia bilang nggak perlu harus meeting, nggak perlu harus cari. Jadi kita memang mau buat satu platform di mana dalam hitungan menit, klien kita udah langsung bisa dapat solusi yang mereka butuhin lewat search engine kita. Ini kan kayak aku sama partner aku ya udah hampir 12 tahun deh jalanin ini gitu. Sampai kemarin aku ada ketemu teman lama gitu. Dan lucu kalimatnya. Dia bilang, oh masih ada ya? Jadi di bayangannya teman-teman itu tuh ada teknologi company itu tidak akan bertahan lama.
Teknologi company itu ujung-ujungnya cuma bakar duit. Teknologi company ujung-ujungnya tuh adalah kita cuma mau cari exitnya, terus habis itu keluar daripada company gitu. Dan saya bilang sama dia, enggak kok, kita jalanin bisnis ya, bukan itu yang jadi goalnya gitu. Mungkin di sisi lain itu mindset yang udah ketanam ya. Kalau ditanya goalnya ke depannya sampai 2030 bahkan ya, bisnis di Indonesia tuh hampir 60 juta. Mulai dari yang mikro ya, sampai yang paling gede gitu. Dan kita ngelihat ini potential market yang benar-benar gede, dan nggak cuma di Indonesia aja, tapi juga di luar negeri. Di zaman sekarang ini, menurut aku, dari segi bahasa, itu udah lebih mudah. Ya, kita banyak fitur-fitur yang dimana kita bisa istilah translate bahasa dan lain-lain. Jadi, kita pengen freelancer Indonesia ke depannya bisa handle klien-klien luar negeri. Contohnya ya, sekarang kita udah handle Baidu, ya kita udah handle Abacus dari Singapura, dan lain-lain. Jadi, kita ngelihat horizon-nya selama kita buat platform itu sebuah website ataupun mobile app, itu udah nggak ada barrier lagi. Untuk mencapai itu, ya kita itu tuh pertama dari segi teknologi. Misalnya kita punya website sekarang ya, kita udah improve dia punya infrastrukturnya juga. Jadi kita bisa handle lebih dari jutaan traffic masuk pun per bulan ya. Dan juga dari segi technicalities marketing, misalnya SEO, digital marketing. Nah, kita udah mulai testing nih. Kalau cari klien-klien luar negeri itu kayak gimana, ads kreatifnya itu kayak gimana, SEO-nya itu kayak gimana. Karena setiap negara kan pasti beda ya caranya mas gitu. Nah, kita udah mulai ke arah sana. Dan ujung-ujungnya tuh kita pengen coba penetrasi dulu lewat online. Dan nanti offline-nya itu kita ngelihat akan banyak masuk ke business community. Jadi kayak misalnya aku ada bagian dari bisnis community namanya BNI gitu ya. BNI dari Amerika gitu. Ternyata di dalam komunitas ini ada 300-an ribu business owner. Aku banyak belajar ya. Belajar itu buat kita tuh jadinya berkembang atau grow gitu. Dan definisi sukses itu kalau menurut saya itu adalah ketika apa yang kita lakukan itu tuh gak cuma ngebantu orang lain, tapi bantu buat standard of living-nya mereka lebih baik lagi. Jadi kayak misalnya freelancer kita, zaman dulu banget, paling satu freelancer rata-rata cuma 1 juta per bulan mas. Sekarang udah bisa 3 kali UMR, udah bisa ada 30 juta per bulan gitu. Jadi kita tahu jumlah yang dibantu makin banyak dan juga amount yang mereka dapat lebih tinggi lagi. Tentunya buat kita di bisnis itu juga hal yang bagus, karena bisnis jadinya berkembang terus. Tapi lebih penting lagi tuh aku ngelihat misalnya kita ada monitoring sistemnya di kantor untuk ngelihat berapa banyak nih freelancer udah dibantu, income-nya mereka berapa gitu. Nah angkanya itu aku pengen tetap naik terus gitu. Itu tuh kayak jadi suatu impian ya. Apalagi populasi di Indonesia kan gede banget. Kita pengen bisa bantu sampai bisa 5-10% aja daripada total populasi itu ya. Satu Indonesia itu mungkin sesuatu yang buat saya tuh oke, apa yang saya mulai itu kejadian gitu. Jadi sebagai closing ya, saya percaya ya bahwa di Indonesia itu kita semua as an entrepreneur itu tuh room untuk berkembang atau grow-nya itu sangat gede banget. Saya sendiri ngerasa kita kalau mau ke arah sana, itu kita harus bener-bener beranikan diri untuk coba ngelangkah. Tapi di sisi lain, nggak semua orang juga sebenarnya cocok jadi entrepreneur. Ya, aku juga ngelihat banyak banget teman-teman aku yang mereka itu kerja di company dan mereka sukses. Jadi, akhir kata, aku pengen temen-temen sebelum decide karir path-nya mau ke arah mana ya, pikir mateng-mateng. Dan juga buat mereka yang pengen ke arah bisnis atau entrepreneurship ya, bener-bener mulai dengan coba ngelangkah. Tapi nggak usah pikirin outcome-nya bakal kayak gimana. Kamu pasti akan make mistake ya, dan mistake itu sama dengan belajar. Tapi kalau kamu nggak pernah ngelangkah ke sana, maka ujung-ujungnya kita juga nggak akan pernah belajar. Pada akhirnya menurut saya kalau kamu 70-80% udah yakin ya, kamu pengen jalanin bisnis ya, langsung go for it. Dan tentunya kalau pengen tahu apa aja yang mesti dilakukan sebagai bisnis baru, jangan lupa kunjungin www.seribu.com. Kita punya ada guide-nya sama jasa-jasa yang dibutuhkan untuk mulai bisnis maupun kembangin bisnis. Nama saya Ryan Gondokusumo, saya CEO dari seribu.com ya, dan terima kasih telah menonton episode ini. Thank you.